Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang doa. Kenapa saya pilih tema doa setelah sebelumnya kita membahas zikir? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama karena dua-duanya adalah ibadah. Jadi zikir itu ibadah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu sebagai proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan doa. Doa adalah ibadah, ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Walaupun ya, secara bahasa doa itu adalah dari kata da'ayat'u, ya, yang artinya berseru, memanggil, ya, meminta, ya. Jadi kalau dalam Fathul Bari disebutkan perkataan Ibnu Rajab yang menjelaskan secara bahasa bahwa doa itu at-talab. Doa itu adalah sebuah permohonan, sebuah permintaan, yaitu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah menunjukkan bahwa kita adalah hamba, ya, seorang hamba yang butuh pertolongan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, ya. Maka disinilah doa itu sebagai ibadah. Yang kedua, kenapa saya mengambil tema ini? Jadi setelah zikir kemudian dibahas dengan doa, karena walaupun sejatinya, ya, zikir dengan doa ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi zikir itu mengingat, menyebut Allah sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa adalah sebuah permohonan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi zikir inilah semestinya menjadi tahapan, ya, tahapan untuk masuk ke doa, ya. Supaya doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka prosesnya tadi salah satunya adalah zikir, ya. Sebagaimana yang sebelumnya sudah saya sampaikan, isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, fa inni qarib, maka katakan bahwa aku ini dekat. Allah ini dekat dengan kita, ya. Cuma yang menjadi masalah adalah kadang kitanya yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini butuh proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya dengan ibadah zikir ini. Maka kalau kita lihat di Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan doa ini selalu diawali dengan kata Rabbana atau Rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, tanpa menyebutkan huruf nida. Huruf nida itu yang huruf yang menunjukkan panggilan ya, yaitu huruf ya, ya. Dan ini salah satu rahasia dalam sastra Arab, ilmu balaghah, ya, yang menunjukkan bahwa ada makna yang ingin disampaikan, ya, bahwa
penggunaan seperti ini adalah menunjukkan ada faktor kedekatan, supaya memunculkan harapan kita sebagai hamba bahwa Allah itu dekat, memunculkan optimisme kita. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di sini ada syarat yang harus dijalankan, harus ditempuh, yaitu ujibu da'watad da'i ila da'ani falyastajibuli. Ketika hamba-ku atau seseorang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Tapi falyastajibu, maka hendaklah mereka, kita ini memenuhi permintaan Allah. Maka hendaklah kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan terkabulnya doa itu. Salah satunya apa? Salah satunya dengan zikir. Nah, maka kalau ada bacaan-bacaan zikir atau apa saja, ini sejatinya adalah proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tabir-tabir yang menutupi kedekatan kita dengan Allah terbuka. Sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kabulkan doa kita. Jadi jangan dijadikan zikirnya itu doa. Harus dipahami seperti itu. Harus difahami bahwa terkabulnya doa kita ini bukan karena bacaan, tapi karena proses. Dengan bacaan itu terbentuklah proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mengalami musibah, demikian pula ketika kita mengalami cobaan, ujian. Sejatinya tadi, ketika kita beristighfar, ketika kita memohon ampun, ketika kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ketika kita membaca zikir-zikir yang lain, sejatinya adalah untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seseorang dengan Allah, maka doanya semakin terkabulkan. Bahkan bagi orang-orang tertentu, orang-orang khawasul khawas, bahkan tanpa ada proses pendekatan, pada saat dia meminta pun, doanya mustajab. Kenapa? Karena prosesnya sudah dibangun setiap saat. Prosesnya sudah dibangun sebelum-sebelumnya. Proses kedekatan, pendekatan dia dengan Allah itu sudah dilakukan. Bahkan setiap saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya lebih mustajab. Nah, saudara-saudara sekalian, supaya doa kita juga lebih mustajab, alangkah lebih baiknya ketika kita juga mengikuti adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab berdoa diajarkan di dalam surat Al-Fatihah. Apa? Di dalam surat Al-Fatihah, sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan supaya memuji Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini Allah di sini menggunakan kata Rabbun, yang artinya Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara. Bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan, termasuk dibutuhkan oleh kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Allah tekankan di permintaan kita di surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami, tuntun kami ke jalan yang lurus. Jadi kita ini ibarat orang yang buta, butuh orang yang nuntun. Maka di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tapi sebelum memohon, memuji dulu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, menyanjung Allah. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu pemilik hari pembalasan. Kemudian ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang di sini Allah mendahulukan lafaz iyyaka ya. Dalam kajian balaghah juga ketika didahulukan pasti ada makna lebih. Apa? Artinya Allah ingin menekankan bahwa hanya kepadamu ya Allah ya, kami menyembah dan kami tidak menyembah kepada yang lain. Nah, jadi ketika didahulukan berarti ada makna lebih yang ingin disampaikan. Di sini lil hasri atau untuk pembatas bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Nah, inilah adab dalam berdoa yang insya Allah ketika kita jalankan mudah-mudahan doa kita lebih mustajab. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.